Halo Tribuners, bukan tentang apa yang Anda tinggalkan untuk anak-anak Anda, tapi yang terpenting adalah apa yang Anda tinggalkan di dalam diri mereka, by Shannon L. Alder. Bersama saya Risha, kita kembali lagi dalam acara Cakap-Cakap edisi Kesehatan. Anggapan bahwa jurusan kuliah akan menentukan arah karir di masa depan masih dipercaya banyak orang. Nah, sayangnya fakta yang di lapangan tidak demikian. Salah satu penyebab dari tingginya angka pengangguran yang dialami oleh pemuda berusia 20 hingga 24 tahun terjadi karena mismatch antara jurusan dan lapangan kerja yang menyebabkan banyak lulusan tidak bekerja di jurusan mereka. Nah, kondisi ini menggambarkan realitas di mana pilihan pendidikan tanpa kesadaran minat sangat mempengaruhi daya kerja. Dalam Cakap-Cakap Kesehatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang pentingnya orang tua membantu anak untuk mengembangkan minat sehingga dapat mengurangi risiko salah jurusan yang berujung pada kesulitan anak mencari pekerjaan yang tepat di masa depannya. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu minat, warisan paling berharga dari orang tua untuk anak. Telah hadir bersama kita seorang narasumber yang istimewa nih, ada Mbak Diah Ayu Permatasari Gunawan, yang juga dikenal dengan nama Ayu Permata. Mbak Ayu, gimana kabarnya? Baik. Baik ya, cantik sekali Mbak Ayu. Terima kasih. Anggun sekali, Ayu seperti namanya ya. Nah, Mbak Ayu ini berprofesi sebagai psikolog klinis dan juga certified hypnotherapist dari Adiwe Gunawan Institute of Mind Technology dan juga co-founder dari Growwell ya. Nah, Mbak Ayu akan berbagi informasi edukatif menarik tentang pemberdayaan diri remaja. Nah, langsung aja kita, karena topiknya sangat menarik ya. Ini bukan hanya untuk orang tua sebenarnya, tapi untuk kita-kita yang masih muda ini juga penting untuk mengetahui hal ini. Jadi Mbak Ayu, nah topik kita hari ini adalah tentang minat. Nah, bagi saya pribadi ini masih terdengar awam ya. Karena yang lebih sering saya dengar itu untuk anak, dan yang selalu menjadi concern bagi orang tua adalah tentang bakat anaknya. Penasaran deh Mbak, memangnya antara minat dan bakat itu berbeda? Oh, tentu beda dong. Dari namanya aja kan sudah beda ya. Kita samakan pemahaman dulu ya. Oke, jadi minat itu adalah ketertarikan individu terhadap suatu kegiatan atau aktivitas tertentu dan dia melakukannya itu konsisten terus-terusan. Nah, kalau misalnya minat itu seperti itu, kalau misalnya nyoba pedal nih, satu kali saya itu berhenti, nah itu namanya mau nyoba, bukan minat. Bukan minatnya. Nah, kalau di satu sisi yang lain, kalau bakat itu adalah ketika anak belajar atau melakukan kegiatan ini, dia dapat dengan mudah memahami atau melakukannya. Contohnya bakat atau inteligensi ini ada yang tipenya itu di musical, dia jago di main piano, jadi dia belajar sebentar lebih jago dibandingkan teman-temannya yang sama-sama mulainya. Karena dia punya bakat itu tadi yang benar. Jadi inteligensi ini ada. Atau di verbal, dia jago di kemampuan public speakingnya, atau numerical, dia jago di matematika dan sebagainya. Anak bisa memiliki bakat, tapi belum tentu loh dia itu punya minat di bakat ini. Jadi kalau misalnya anak itu berbakat di yang tadi musik piano ya, bisa dilakukan, tapi kalau misalnya gak ada minat, bakat itu hanya berhenti sebagai bakat saja, tidak dikembangkan lebih lanjut sebagai profesi atau bahkan bisnis, seperti itu. Contoh real story nih, ini sudah dimuat di berita-berita, pernah dengar namanya Chang? Nah, Chang ini adalah anak yang sudah menyelesaikan S3-nya di usia 16 tahun. Wow ya. Biasanya kita kalau misalnya kuliah S3 selesai langsung nih, lanjut dari SD, SMP, SMA sampai S3 di usia 26-27 tahun. Dia selesai di 16 tahun. Kita bisa lihat betapa pintarnya anak ini ya. Nah, tapi tahu nggak sekarang hidupnya tuh bagaimana? Nah, anak ini sekarang itu nggak mau bekerja karena Chang ini bilang ke orang tuanya yang selama ini mau dia itu belajar sampai sekolah tinggi S3 itu adalah orang tuanya. Jadi dia sudah menyelesaikan keinginan orang tuanya dan sekarang dia ingin berhenti. Jadi sekarang hidupnya dari orang tua, seperti itu. Nah, kalau itu tuh berarti si Chang itu tadi tuh dia tuh
tidak berminat gitu, Mbak? Iya, jadi dia hanya sekolah ya untuk sekolah aja karena suruhan orang tua. Tapi dalam dia berbakat proses- gitu ya? Ada yang bakat di akademik kan, mudah untuk memahami, mempelajarinya. Tapi dia tidak berminat. Nah, Benar. ternyata minat dan bakat itu sangat berbeda ya, Mbak ya. Karena Beda. kan kita kalau orang awam ini kan sering menggabungkan ya minat dan bakat gitu. Benar, Ternyata benar. berbeda. Oke, nah jadi antara minat dan bakat sebenarnya mana yang lebih penting dimiliki oleh anak nih, Mbak? Minat tentunya. Minat. Oke. Orang tua bisa menumbuhkan minat pada bakat anak dan itu jauh lebih bagus lagi kalau bisa. Karena minat itu adalah drive atau dorongan yang membuat anak itu mau belajar lagi, lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang keterampilan dan pemahamannya di bakatnya itu. Yang sebenarnya diharapkan orang tua dari anak tuh apa sih? Hanya dua hal loh. Oke. Kemandirian secara finansial dan emosional. Saya jelaskan sedikit ya. Kemandirian finansial itu adalah anak bisa menghasilkan uangnya sendiri dan membangun hidupnya itu sendiri. Sudah nggak bergantung pada orang tuanya. Sedangkan mandiri secara emosional artinya anak itu tidak butuh validasi dari orang lain lagi karena konsep diri berharganya sudah bagus. Sudah sudah didapatkan gitu ya, Mbak? Benar. Nah, supaya mendapatkan ini, orang tua biasanya memotivasi anak, namun dengan cara yang kurang tepat. Yes. Salah bahkan, sehingga mematikan dua kemandirian ini yang harusnya dipunyain anak. Ini kebiasaan-kebiasaannya orang tua. Contoh dua kebiasaan yang mematikan kemandirian finansial anak. Pertama, mengeluh susahnya cari uang. Aduh, Oke. cari uang itu susah, di depan anaknya ngomong gitu, anaknya beli apa aja, jangan beli, gitu. Nah, ini membuat anak tuh punya pemahaman, oh cari uang tuh susah ya, Yes. nanti kalau aku kerja juga susah nih dapetin duitnya. Padahal sebenarnya maksudnya orang tua itu adalah untuk berhemat. Ya. Dibilang jangan beli apa-apa untuk berhemat, harusnya ngomong aja, oke, kita sekarang ini kalau mau beli apapun harus dengan mindful atau kesadaran, perlu nggak ini barang Yes. atau hanya keinginan saja. Sebenarnya ini yang dimau. Cuman caranya yang salah ya, Mbak? Benar sekali. Nah, cara lain adalah orang tua itu mengeluhkan ke anak, aduh susah banget nih di kerjaan atau bisnisnya, mengelola ini susah banget. Dan yang lebih parah lagi adalah orang tua tengkar di depan anak tentang bisnis atau profesi mereka. Atau finansialnya ya, Mbak ya? Benar-benar. Dan ini membuat anak juga punya pemahaman lagi, wah, oke, kerjaan ini tuh kurang oke nih buat aku di masa depan. Padahal orang tua itu menyiapkan bisnisnya atau menyuruh anak berprofesi yang sama, kerja di bidang yang sama, yang supaya anak ini terjaga nih, terarah nih. Betul. Orang tua kan taunya profesinya mereka ya, dan mau mengarahkan anaknya dengan lebih mudah. Tapi siapa sih anak yang mau mengulangi penderitaannya yang dialami orang tuanya yang sampai mungkin memecah belah keluarganya kayak gitu. Karena dia udah mengeluh yang buat anaknya tadi terkena impact negatif gitu ya, Mbak ya? Benar. Jadi pemahaman di pikirannya itu yang mengarahkan dia, wah oke, jangan di bidang ini jangan deh. Lalu ke bidang yang sangat-sangat berbeda, yang orang tua juga kan nggak pernah punya pengetahuan ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat anak tuh sulit sukses karena orang tua itu mematikan kemandiriannya secara finansial. Ketika anak mulai berpikir di masa depan mau kerjanya apa, itu mereka sudah, aduh, males banget nih, cemas nih, aduh apa yang aku harus kerja, apalagi nentuin minatnya, takut banget nih salah memilih. Yes. Nah, ada dua hal lainnya yang mematikan kemandirian anak secara emosional. Pertama, memotivasi anak dengan membandingkan anak dengan orang lain, dengan anak lain atau dengan saudaranya. Nah, Itu fatal ya, Mbak ya? wah, jangan dilakukan. Alih-alih anak itu menjadi semangat untuk berjuang, untuk belajar, punya curiosity untuk belajar, keingintahuan, anak itu malah menjadi down karena dia itu dia merasa dia tidak akan pernah lebih baik dari orang lain, lebih baik dari dirinya sebelumnya bahkan. Inteligensiku, kemampuanku udah di sini aja. Nah, itu limiting belief-nya. Ada eksperimen yang dilakukan pada anak remaja 16-17 tahun. Sudah lumayan matang dan mereka sudah punya konsep diri yang seharusnya tetap ya. Apa itu, Mbak? Ada dua kelompok eksperimen, A dan B. Mereka disuruh lomba main anagram. Tahu anagram nggak? Anagram tuh apa, Mbak? Jadi kayak gini, ada satu kata misalnya KUBU, kubu ya. Itu kan ada maknanya. Dia disuruh untuk
menyusun kata ini untuk membuat kata lain yang bermakna. Oh, jadi misalnya BUKU buku. Jadi buku. Nah, kayak gitu. Oke, mereka masing-masing kelompok dikasih 3 set anagram. Di set pertama, kelompok B lebih cepat menjawab dengan angkat tangan. Kelompok A tidak ada yang menjawab. Kemudian di kesempatan kedua, di set kedua juga sama. Kelompok B yang duluan, kelompok A enggak. Dan ini juga terjadi di di set ketiga. Nah, kemudian si peneliti bertanya ke kelompok A ini, gimana perasaanmu saat ngelihat si kelompok B ini bisa menjawab tapi kamu nggak jawab gitu kan? Di set pertama mereka bilang, waduh, kok mereka bisa jawab ya? Terus di set kedua mereka mulai berpikir, aduh, aku bodoh banget sih. Yang lain bisa, aku kok gini aja nggak bisa sih. Cepat lagi mereka. Dan mereka mulai panik. Di set ketiga, kelompok anak-anak di kelompok A ini bilang, aduh, aku nggak mungkin sih bisa jawab ini. Udah hopeless ya? Udah hopeless. Learn helplessness ini yang terjadi. Mereka mempelajari bahwa, oke, kemampuanku hanya segini, orang lain yang bisa, aku nggak bisa. Nah, setelah itu peneliti menjelaskan bahwa ternyata memang di set 1 dan 2, anak-anak di kelompok A itu dibuat anagramnya itu tidak bisa dijawab. Kelompok B bisa. Tapi di set ketiga mereka mendapatkan anagram yang sama dan bisa dijawab. Bisa dijawab, Nah, kenapa kok anak-anak yang kelompok A ini tetap tidak bisa menjawab? Karena itu sudah membanding-bandingkan dengan anak lain. Nah, pesan moralnya adalah orang tua jika ingin memotivasi anak, jangan membandingkan dengan anak lain, apalagi saudaranya. Karena orang tua adalah figur otoritas. Apapun yang diucapkan oleh orang tua pasti akan dipercaya anak sebagai kebenaran. Ini adalah strategi yang salah ya. Strategi yang lain adalah sering mengancam anak. Oh, siapa ini orang tua yang sering diancam? Kalau misalnya nggak belajar sekarang, nanti mama iniin, atau kamu nggak bakal bisa sukses ini, atau misalnya kamu bakal ditipu orang nih saat nanti udah besar. Nah, ini kan buat anak kayak waduh. Nah, anak itu nggak bisa dimotivasi dengan sesuatu yang jauh, dengan sesuatu sukses di masa depan itu belum ada gambaran. Jadi sebaiknya yang dilakukan adalah anak itu dikasih motivasi, reward atau hadiah yang sudah ditetapkan nih. Kalau misalnya kamu bisa ngelakuin ini, kamu dapat hadiah ini. Dan hadiah ini nggak harus yang mahal-mahal, bahkan bentuknya bukan barang tuh bisa loh. Betul. Contohnya nih, dulu saya waktu masih kecil, kakak saya dan saya tuh suka ikut orang tua kemana-mana. Jadi kalau mama saya tuh bilang, oke, kalau kamu sudah selesai sekolah dan kerjain tugas untuk besok, PR nih, boleh ikut papa mama nanti sore pergi. Sebenarnya nggak kemana-mana loh. Papa mama itu adalah kegiatannya di sore itu mengantar dan membeli barang untuk bisnisnya mereka. Tapi kami sebagai anak kecil tuh senang, mau dong ikut ini. Jadi kami menyelesaikan dan ikut papa mama. Tentunya saat ikut minta jajan dong. Tunggu kesenangan anak-anak ya. Pasti jajannya juga bukan yang mahal gimana. Betul. Teh itu juga, es teh itu jajan. Benar. Nah, yang muncul itu adalah kebersamaan dan rasa aman dari orang tua ke anak. Saya dilibatkan. Nah, rasa aman ini adalah fondasi yang penting untuk memunculkan perasaan-perasaan lain positif lainnya, seperti dihargai, merasa dicintai, dan merasa diri spesial. Konsep diri berharga membantu anak mampu dan merasa layak dan pantas untuk bisa menjadi apapun yang dia inginkan untuk sukses di masa depannya mereka. Nah, sekarang ini saya sudah menyampaikan hal yang salah ini. Mungkin orang tua yang mendengar sekarang ini ada yang merasa bersalah atau berdosa. Benar. Nah, tapi kita sudah tahu dan kita bisa memperbaiki. Nah, ternyata memang menjadi seorang orang tua itu bukan hal yang mudah ya, Mbak. Banyak hal-hal yang ternyata kalau kita ngelakuin itu berdampak fatal sama anak. Nah, jadi penting juga buat orang tua nggak hanya kita tuh melahirkan anak, mengurus anak, tapi juga kita tuh membentuk anak untuk mengarahkan mereka mengenai minat dan bakatnya tadi ya, Mbak ya. Nah, mungkin untuk Tribuners yang orang tua baru ya, yang anaknya masih kecil atau yang belum menikah juga, it's okay ya, kita bisa belajar bareng ya, Mbak ya. Ini tuh ada orang tua yang anaknya sudah remaja, besar, ini juga masih bisa untuk dipelajari dan diterapkan. Dan untuk memperbaiki yang salah mungkin ya. Parenting ini sangat penting. Nah, ada nih Tribuners parenting class dengan tajuk membangun fondasi sukses masa depan anak. Nah, itu tuh baik Pak Adiwe Gunawan ya, sosok yang semuanya kita udah pada tahu ya. Mungkin buat Tribuners yang berminat bisa cek di Instagramnya @rumahsejahtera.id, karena memang orang tua itu bukan
semudah yang kita bayangkan. Ternyata banyak hal-hal yang sensitif yang ternyata berdampak besar bagi anak. Nah, padahal anak itu adalah penerus orang tuanya, penerus bangsa bahkan. Oke, Mbak Ayu, nah kita tahu nih di masyarakat saat ini tuh banyak orang mengeluhkan susahnya cari kerja ya Mbak ya. Nah, di sisi lain penyedia lapangan kerja pun juga mengeluhkan sulitnya mencari tenaga kerja gitu ya. Nah, menurut yang Mbak paham itu apa yang menyebabkan hal kayak gini tuh bisa kejadian nih Mbak? Oke, fenomena ini tuh mengingatkan saya pada satu cerita ini kasus. Saya minggu lalu baru saja bertemu dengan teman saya yang baru membuka usaha perusahaan dan dia buka lowongan kerja untuk bidang administrasi. Oke. Nah, tahu nggak yang pelamarnya itu dari latar belakang pendidikan apa aja? Biasanya Apa itu Mbak? Admin, Kalau kan? administrasi ya, admin. Ada ya. Nah, tapi ternyata banyak pelamar itu yang melamar tuh di bidang di latar belakang pendidikan tuh tidak ada hubungan dengan administrasi. Oke, nggak relate ya Mbak ya? Banyak dari teknik. Oke. Dan ada yang lebih mind blowing lagi dari hukum. Oke. Dan lucunya lagi, pelamar ini tuh sebenarnya saat lagi melamar ini kondisinya lagi magang di kantor legal. Tuh, ngapain dong dia ke administrasi yang kalau misalnya dia keterima jadi admin, dia akan mempelajari satu kemampuan kompetensi yang sangat berbeda dari yang dia sudah pernah pelajarin. Betul. Nah, fenomena ini menurut saya mencerminkan adanya mismatch antara ketersediaan lapangan kerja dengan kesiapan tenaga kerja yang ada, terutama di generasi muda. Saat ini generasi Z atau generasi usia produktif itu cenderung lebih memilih kerjaan dibanding generasi dulu ya. Yes. Tapi ini karena mereka tahu nih, mereka mau kehidupannya seperti apa, which is good. Tapi sayangnya banyak dari saya juga Gen Z, dari kami itu yang merasa oke, ini udah kerja tapi salah jurusan nih. Lowongan yang dimau nggak sesuai nih dengan bidang pendidikan aku. Nah, ketika ingin bekerja sesuai bidang pendidikannya, ternyata itu udah nggak menarik lagi bagi dia. Tapi kalau misalnya bidang yang dia mau nggak sesuai. Nah, kebingungan ini seringkali membuat mereka itu memilih justru nggak bekerja. Dan justru gimana nongkrong atau main dengan sesama teman yang masih mencari kerja atau juga tidak bekerja. Sementara itu dari sisi penyedia kerja, perusahaan tuh membutuhkan tenaga yang benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibuka lowongannya ini. Nah, justru jurusan-jurusan yang kurang relevan dengan lowongan ini, maka terjadilah yang istilahnya ketimpangan atau mismatch tersebut. Mismatch, oke. Secara makro, hal ini tuh sangat berbahaya bagi kelangsungan kemajuan bangsa. Betul. Benar ya, banyak sektor yang kekurangan tenaga kerja yang tepat sehingga menurunkan produktivitas ekonomi, bahkan stabilitas ekonomi negara nih. Benar. Secara mikro, kondisi ini itu terjadi karena banyak anak muda yang tidak mengenali minat dan potensinya sejak dini. Sehingga minat, kalau misalnya kita bisa pahami lebih awal, arah pendidikan dan pengembangan kompetensi ini tentu bisa lebih terarah. Dia bakal kerjanya itu sesuai yang dia inginkan, dia sukain. Dan tentunya kesehatan mentalnya lebih bagus. Karena dampak kesehatan mental para pekerja sekarang yang tidak bekerja tidak yang dia sukain, itu bisa stres, burn out, rasa jenuh atau bosan hingga kehilangan motivasi. Jadi kerja hanya sekedar berangkat pulang, tidak ada rasa kepuasan. Benar. Itu yang padahal penting sekali. Nah, artinya menemukan minat ini sangat penting ya Mbak ya bagi anak ya. Nah, apakah anak itu bisa menemukan minatnya sendiri tanpa dibantu oleh orang tua Mbak? Bisa. Tapi umumnya anak itu yang tidak dibantu oleh orang tua itu menemukannya dengan cara tiga cara. 3 cara apa tuh Mbak? Pertama, biasanya nilai rapot nih. Nilai tertinggiku apa nih? Kalau biologis, kayaknya bisa nih ke kedokteran, atau fisika, engineering atau sipil, atau kimia di lab pokoknya kerjaannya. Nah, yang kedua adalah ikut teman, atau geng, atau pacar bahkan. Aku sekarang ini masih belum tahu mau kerjanya di mana, nanti mau jurusannya ambil apa juga di kuliah. Maka ya udah deh, temanku ke universitas ini ambil jurusan ini, aku ikut aja dulu deh. Yang penting ada peer support group nih. Nah, jadi satu circle yang membantu tuh jadi kayak lebih semangat aja gitu ya Mbak ya. Benar. Atau di sosial media bilang kerjaan ini yang lagi ngehits, booming. Misalnya YouTuber, influencer, content creator. Nah, padahal tapi anak itu masih belum tahu di balik
kesuksesan YouTuber influencer ini banyak steps yang dilakukan Benar. untuk mempersiapkan ini, betul. yang belum tentu anak itu Sanggup tertarik juga. nggak, sanggup nggak, sesuai kemampuannya nggak itu. Atau misalnya figur otoritas atau yang dikagumi, idol, selebriti, atau artis, atau dari ramalan. Ini kerjaan bagus nih. Ya, ada juga itu. Ada juga ya, Mbak ya. Nah, kami membuat penelitian pada siswa SMK, SMA, dan juga mahasiswa. Fakta terjadi di masyarakat adalah 70% siswa SMA dan SMK itu tidak tahu dia mau ngambil jurusan apa ke depannya atau kerja apa ke depannya. Dan 40% mahasiswa yang sudah belajar, udah masuk nih di dunia pendidikan lebih lanjut, merasa salah jurusan. Oke, benar. Bayangkan berapa kerugian ekonomi dan emosional yang ditanggung oleh anak dan orang tua karena minat ini tuh tidak dipetakan dari awal, lebih awal. Nah, saya mau kasih satu cerita lagi. Ada satu klien saya yang mengeluhkan anaknya ini nggak mau kerja keluar. Maksudnya orang tuanya punya bisnis, dia nggak mau kerja dengan orang luar. Dengan cari kerja lah pokoknya. Atau dia juga tapi nggak mau kerja dengan orang tuanya di toko ini. Lalu saya tanya ke orang tuanya, saat dulu dia masih penjurusan, itu gimana membantunya anak ini memilihkan. Nah, orang tuanya bilang, zaman sekarang ini anak itu nggak mau diatur-atur. Bener kan? Betul. Lalu, ya sudah, kami membebaskan aja anak itu mau belajarnya apa. Which is good. Ini harapan ideal yang anak-anak semua mau kan, didukung orang tua, ada kebebasan memilih. Lalu saya tapi tanya lagi, lalu apa yang Anda lakukan nih selanjutnya, pendampingannya tuh gimana? Ya nggak ada, pokoknya anak dibebasin aja. Nah sekarang tapi dampaknya seperti ini nih, anak jadi nggak tahu mau kerja apa, mau membantu orang tua kok nggak sesuai bidangnya, jadi ya gimana dong? Nah, ini contoh yang mengajarkan kita betapa pentingnya pendampingan orang tua dan pada pemilihan minat dan pengembangan anak ini. Apalagi remaja saat ini itu berada di sebenarnya persimpangan jalan yang besar. Bukan sekedar milih jurusan IPS, IPA atau mau kuliah apa itu hal kecil loh. Menurut anak remaja itu hal yang besar yang belum bisa terlihat dengan jelas. Dan orang tua perlu hadir dengan anak untuk mendampingi melalui proses diskusi, bukan instruksi. Oh, diskusi bukan instruksi. Jadi memang berarti anak itu bisa menemukan minatnya sendiri, tapi juga tetap harus dari bimbingan orang tuanya ya, Mbak. Benar. Restu orang tua juga penting itu dia. Penting. Nah, gimana nih Mbak peranan orang tua yang tepat dalam membantu anaknya untuk menemukan minatnya itu, Mbak? Kalau misalnya ini anak masih kecil ya, SD, SMP, SMA boleh, orang tua itu bisa mendampingi anak dengan membuat anak itu mengeksplorasi berbagai bidang. Banyak hal. Keterampilan, pokoknya eksplorasi, stimulasi mereka dari bidang akademik, olahraga, seni, komunikasi, public speaking, sekarang ada coding dan keterampilan lainnya. Dari sini orang tua itu bisa mengevaluasi anak-anak itu tertarik, jago atau sukanya di yang mana ini, dan bisa dibantu untuk melihat lagi nih kira-kira keterampilan yang dipelajarin yang dia suka itu efeknya nanti saat kerja itu ada nggak. Dari situ dulu tuh contohnya yang lain nih dari keluarga kami. Kakak saya itu lagi penjurusan SMA. Nah mau di SMA-nya ini pilihannya IPS atau IPA. Terlihat simpel ya, tapi ini keputusan yang sangat besar bagi kakak saya. Biasanya anak pintar kemana? Ini kakak saya siswa yang pintar nih. Kalau yang saya tahu sih biasanya IPA ya, IPA ya, benar. Dan teman-teman kakak saya yang pintar juga masuknya ke IPA. Jadi kakak saya mikir, kita ke IPA, aku ke IPA juga nih. Nah, lalu dia diskusi nih dengan papa, ayah saya nih. Gimana ya enaknya? Papa saya yang sudah punya pengalaman banyak dan sebagai orang tua karena hidupnya sudah lebih lama dari kami, punya pandangan. Cece saya, kakak saya ini mau nanti jadi psikolog.
Dan menurut papa saya yang lebih inline itu adalah masuk ke jurusan IPS. Oke. Meskipun IPA tetap bisa ya, tetap juga masuk nih ke psikologi. Tapi pertimbangan lain adalah kalau misalnya di IPS itu lebih santai. Oke. Lalu lebih banyak waktu luang dong. Nah, waktu luang ini yang menurut papa saya sangat berharga untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan lain kakak saya. Oke. Awalnya kakak saya juga keberatan ya, tapi setelah dikasih diskusi lalu pandangan masuk akal juga sih, dan akhirnya masuk IPS. Mengikuti saran orang tua. Benar. Oke. Fast forward sekarang nih, dia melihat ke belakang dan dia bilang, oh benar nih papa ngasih pandangan. Karena dampak dari mengambil IPS itu adalah kakak saya ini suka dengan proses belajar, suka belajar. Dan ini terbawa dari SMA hingga S1, S2, dan sekarang dia lagi ngambil S3. Wow, oke. Nah, sebenarnya inti cerita ini adalah yang paling penting dari orang tua itu adalah saat anak-anak lagi sekolah, menumbuhkan rasa suka anak pada proses belajar, pada belajar itu sendiri. Sehingga apapun yang minatnya dia nanti mau, anak itu bakal mengejar, dia dengan sendirinya akan, oke, aku mau cari tahu lagi, aku mau mempelajari, mendalami lagi nih, seperti itu. Dari sini orang tua yang hadir dalam hidup anak itu sangat penting banget, karena anak itu lagi menentukan keputusan-keputusan besar dalam hidupnya. Dan orang tua juga harus terlibat, penting ya Mbak ya. Oke, nah gimana cara orang tua tuh menumbuhkan minat Mbak? Oke, kita perlu tahu bahwa minat tuh tumbuh dari pengalaman positif, relasi hangat, dan kesempatan-kesempatan yang bermakna. Pertama, hargai minat dan tentunya bakat anak ya. Dan berikan apresiasi. Tujuannya adalah anak itu merasa bangga pada dirinya, lalu merasa bermanfaat. Karena anak tuh mulai dari kecil apa sih? Ingin bermanfaat di keluarganya. Misalnya ini saat kecil ya, saya punya ponakan namanya Arta. Saat dia itu umur 3 tahun, dia suka banget membantu orang tua. Mau merapikan baju, mau ngambilin air untuk tamu, itu semua dia mau. Lalu di umur 3 tahun ini, tapi dia masih belum punya kemampuan untuk tahu kalau masukin air, ambil air dari dispenser, caranya begini, takarannya segini, itu dia belum tahu. Sehingga ketika dia ambil untuk ada tamu ini, airnya tumpah kemana-mana. Lalu dia harus jalan ke tamunya, airnya juga tumpah-tumpah di lantai. Nah, kebanyakan orang tua kalau misalnya lihat kayak gini gimana nih? Ada yang marah kan, jadi lantainya jadi basah. Teriak gitu kan. Padahal anak itu mau berusaha untuk membantu, bermanfaat. Nah, kami yang untungnya sudah tahu nih ilmu-ilmu seperti ini, psikologi ini tuh tentunya memberikan apresiasi dong. Wah, terima kasih ya Arta sudah memberikan minuman ini, sudah mau berusaha. Nah, tentunya setelahnya kita ajarin gimana sih caranya, airnya itu berapa banyak dan ngelapnya gitu. Nah, orang tua kebanyakan yang marah seperti itu hanya melampiaskan kekesalannya sesaat. Tapi bagi anak itu berdampak sangat besar. Dia merasa tidak diinginkan, perjuangannya itu tidak ada artinya. Lalu dampaknya ke masa depan tuh adalah, oke, aku kayaknya mau ngapain-ngapain nggak ada artinya deh. Perjuanganku itu kayaknya bakal sia-sia deh. Itu secara tidak sadar tuh dia berpikir seperti itu. Sehingga perilakunya tuh apa sih? Dia nggak mau berusaha. Mau milih pekerjaan aja udah kayak, aduh. Mau sebarin lamaran kerja udah kayak, aduh, jangan deh. Apalagi nentuin minat, kayak takut salah, kembali lagi takut salah. Gitu. Takut salah jadinya. Lalu selanjutnya orang tua tuh bisa kasih tahu nih manfaat aplikatif dari minat dan bakat anaknya. Misalnya kayak anak-anak seperti yang Arta suka membantu orang tua. Oke, kita apresiasi, puji, kita ajarkan. Nah, nanti si anak ini akan tumbuh di dalam dirinya perasaan, wah aku bermanfaat, aku juga bisa bantu nih. Dan ini semakin dilatih, semakin kita kembangkan, besarnya mungkin dia bisa menjadi professional home organizer, arsitek atau desainer rumah. Dan biasanya orang-orang yang membayar jasa profesional ini adalah high-end clients yang berani mengeluarkan uang banyak. Seperti itu.
Ternyata memang hal-hal kecil itu berdampak besar ya Mbak. Jadi anak itu bisa menemukan minatnya sendiri, tapi juga tetap harus dari bimbingan orang tuanya ya Mbak. Benar, Ya. benar. Restu orang tua juga penting itu dia. Penting. Oke, nah gimana nih Mbak peranan orang tua yang tepat dalam membantu anaknya untuk menemukan minatnya itu Mbak? Oke, kalau misalnya ini anak masih kecil ya, SD, SMP, SMA boleh, orang tua itu bisa mendampingi anak dengan membuat anak itu mengeksplorasi berbagai bidang. Banyak hal. Oke. Keterampilan-keterampilan, pokoknya eksplorasi, stimulasi mereka dari bidang akademik, olahraga, seni, komunikasi, public speaking, sekarang ada coding dan keterampilan-keterampilan lainnya. Dari sini orang tua itu bisa mengevaluasi anak-anak itu tertarik, jago atau sukanya di yang mana ini, dan bisa dibantu untuk melihat lagi nih kira-kira keterampilan-keterampilan yang dipelajarin yang dia suka itu efeknya nanti saat kerja itu ada nggak. Dari situ dulu tuh. Contohnya yang lain nih dari keluarga kami, kakak saya itu lagi penjurusan SMA. Nah, mau di SMA-nya ini pilihannya IPS atau IPA. Terlihat simpel ya, tapi ini keputusan yang sangat besar bagi kakak saya. Biasanya anak pintar kemana? Ini kakak saya siswa yang pintar nih. Kalau yang saya tahu sih biasanya IPA ya Mbak. IPA ya, benar. Dan teman-teman kakak saya yang pintar juga masuknya ke IPA. Jadi kakak saya mikir, oh oke, kita ke IPA, aku ke IPA juga nih. Nah, lalu dia diskusi nih dengan papa, ayah saya nih. Gimana ya enaknya? Nah, papa saya yang sudah punya pengalaman banyak dan sebagai orang tua karena hidupnya sudah lebih lama dari kami, punya pandangan. Cece saya, kakak saya ini mau nanti jadi psikolog. Oke. Dan menurut papa saya yang lebih inline itu adalah masuk ke jurusan IPS. Meskipun IPA tetap bisa ya, tetap juga masuk nih ke psikologi. Tapi pertimbangan lain adalah kalau misalnya di IPS itu lebih santai. Lalu lebih banyak waktu luang dong. Nah, waktu luang ini yang menurut papa saya sangat berharga untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan lain kakak saya. Awalnya kakak saya juga keberatan ya, tapi setelah dikasih diskusi lalu pandangan masuk akal juga sih, dan akhirnya masuk IPS. Mengikuti saran orang tua. Benar. Fast forward sekarang nih, dia melihat ke belakang dan dia bilang, oh benar nih papa ngasih pandangan. Karena dampak dari mengambil IPS itu adalah kakak saya ini suka dengan proses belajar, suka belajar. Dan ini terbawa dari SMA hingga S1, S2, dan sekarang dia lagi ngambil S3. Nah, sebenarnya inti cerita ini adalah yang paling penting dari orang tua itu adalah saat anak-anak lagi sekolah, menumbuhkan rasa suka anak pada proses belajar, pada belajar itu sendiri. Sehingga apapun yang minatnya dia nanti mau, anak itu bakal mengejar, dia dengan sendirinya akan, oke, aku mau cari tahu lagi, aku mau mempelajari, mendalami lagi nih, seperti itu. Dari sini orang tua yang hadir dalam hidup anak itu sangat penting banget, karena anak itu lagi menentukan keputusan-keputusan besar dalam hidupnya. Dan orang tua juga harus terlibat penting ya Mbak ya. Nah gimana cara orang tua tuh menumbuhkan minat Mbak? Kita perlu tahu bahwa minat tuh tumbuh dari pengalaman positif, relasi hangat, dan kesempatan-kesempatan yang bermakna. Pertama, hargai minat dan tentunya bakat anak ya. Dan berikan apresiasi. Tujuannya adalah anak itu merasa bangga pada dirinya, lalu merasa bermanfaat. Karena anak tuh mulai dari kecil apa sih? Ingin bermanfaat di keluarganya. Misalnya ini saat kecil ya, saya punya ponakan namanya Arta. Saat dia itu umur 3 tahun, dia suka banget membantu orang tua. Mau merapikan baju, mau ngambilin air untuk tamu, itu semua dia mau. Lalu di umur 3 tahun ini, tapi dia masih belum punya kemampuan untuk tahu kalau masukin air, ambil air dari dispenser, caranya begini, takarannya segini, itu dia belum tahu. Sehingga ketika dia ambil untuk ada tamu ini, airnya tumpah kemana-mana. Lalu dia harus jalan ke tamunya, airnya juga tumpah-tumpah di lantai. Nah, kebanyakan orang tua kalau misalnya lihat kayak gini gimana nih? Ada yang marah kan, jadi lantainya jadi basah. Teriak gitu kan. Padahal anak itu mau berusaha untuk membantu, bermanfaat.
Nah, kami yang untungnya sudah tahu nih ilmu-ilmu seperti ini, psikologi ini tuh tentunya memberikan apresiasi dong. Wah, terima kasih ya Arta sudah memberikan minuman ini, sudah mau berusaha. Nah, tentunya setelahnya kita ajarin gimana sih Caranya. airnya itu berapa banyak dan ngelapnya gitu. Oke. Nah, orang tua kebanyakan yang marah seperti itu hanya melampiaskan kekesalannya sesaat. Tapi bagi anak itu berdampak sangat besar. Dia merasa tidak diinginkan, perjuangannya itu tidak ada artinya, lalu dampaknya ke masa depan tuh adalah oke, aku kayaknya mau ngapain-ngapain nggak ada artinya deh. Perjuanganku itu kayaknya bakal sia-sia deh. Itu Nggak secara dihargain, Mbak, ya? tidak sadar tuh dia berpikir seperti itu. Sehingga perilakunya tuh apa sih? Dia nggak mau berusaha. Mau milih pekerjaan aja udah kayak aduh, mau sebarin lamaran kerja udah kayak aduh, jangan deh. Apalagi nentuin minat, kayak takut salah. Kembali lagi takut salah. Oke, Gitu. takut salah jadinya. Lalu selanjutnya orang tua tuh bisa kasih tahu nih manfaat aplikatif dari minat dan bakat anaknya. Misalnya kayak anak-anak seperti yang Arta suka membantu orang tua. Oke, kita apresiasi, puji, kita ajarkan. Nah, nanti si anak ini akan tumbuh di dalam dirinya perasaan, wah aku bermanfaat, aku juga bisa bantu nih. Dan ini semakin dilatih, semakin kita kembangkan, besarnya mungkin dia bisa menjadi professional home organizer, arsitek atau desainer rumah. Dan biasanya orang-orang yang membayar jasa profesional ini adalah high-end clients yang berani mengeluarkan uang banyak. Seperti itu. Ternyata memang hal-hal kecil itu berdampak besar ya Mbak ya, banyak sekali. Nah gimana kalau orang tuanya itu nggak tahu gimana nih cara ngobrol dengan anaknya itu tentang minatnya tuh dari mana Mbak? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya ini. Kalau saya ini konselor dan terapis dan kami menemui banyak banget remaja-remaja dan orang tuanya yang datang karena masalah ini ya, nggak tahu gimana cara ngobrolnya. Oke. Anak itu nggak tahu minatnya apa, saya ditanyain orang tua juga, aku juga nggak tahu gimana ya ini ke depannya. Orang tua mau mulai diskusi pun juga bingung jadinya. Lalu hasilnya adalah ya gitu-gitu aja omongannya. Kami menyadari hambatan besar ini. Untuk itu kami dalam 3 tahun terakhir ini meneliti, mempelajari dengan hati-hati sehingga kami menyusun dan membangun sebuah alat tes minat yang tentunya relevan dengan remaja saat ini ya. Nah, dari sini orang tua itu akan mendapatkan dan anak akan mendapatkan laporan. Oke, minatmu tuh di sini dan ada saran pengembangan bagi orang tua dan anak untuk diikutin gimana caranya supaya potensi ini bisa lebih dikembangkan lagi. Begitu. Ada alatnya yang diciptakan ya Mbak ya, keren-keren. Nah, gimana nih Mbak, ada nggak tanda-tanda tertentu yang bisa menjadi petunjuk nih bahwa seorang anak itu mulai menunjukkan minat pada suatu bidang atau suatu hal Mbak? Kita bisa lihat dari anak-anak itu sekarang ini kegiatannya apa sih. Lalu kembali lagi stimulasi. Remaja pun masih bisa distimulasi tuh, ikut organisasi-organisasi, bahkan sampai kuliah kan. Dorong anak-anak ini untuk ikut. Satu, orang tua ajak diskusi. Oke, kamu suka di mananya nih, bagian apanya nih. Nah, dari situ tuh tanda-tandanya. Tapi Mbak, ketika ada nih misalnya satu case, orang tua tuh ngelihat anaknya itu di bidang akademik menonjol. Nah, jadi tuh dia kayak orang tuanya tuh ngelarang buat nggak usah ikut organisasi inilah, biar akademiknya itu aja yang diseriusin. Itu hal yang benar apa gimana Mbak? Itu hal yang common juga ya, supaya orang tua kan ingin anak itu lebih terarah nih. Tapi kembali lagi lihat anak itu mau kerjanya apa sih di masa depan. Dari situ dulu saya tuh ditarik tuh. Oke, berarti bidang kuliahnya itu ini dan bidang kuliah ini membutuhkan keterampilan apa aja. Sehingga kalau misalnya anak ingin berorganisasi, kalau ada hubungannya bisa membantu mencapai pekerjaannya nanti, boleh dong, boleh dong. Justru lebih bagus, ini head startnya anak-anak nih, bisa mulai lebih awal nih, seperti itu. Nah gimana peran lingkungan sekolah dan pertemanan dalam membentuk atau mempengaruhi minat pada anak nih? Peran sekolah dan lingkungan teman ini sangat besar membentuk si anak ini nanti minatnya kemana. Anak tentunya sudah mulai eksplorasi lingkungan ya di luar rumah, sehingga
oke teman-temannya ini lagi minat kemana, dia tentunya juga akan cari tahu nih, ngikutin supaya tetap punya bahasan yang sama. Bener. Nah, orang tua bisa berkomunikasi dengan sekolah, gimana nih perkembangan anaknya, sekarang di bidang apa nih yang anak itu suka. Sehingga dari sini kembali lagi tarik si anak nih mau dileskan atau ikutkan organisasi apa. Lebih baik lagi kalau misalnya dengan teman-teman ya, sehingga saling membantu. Oke, yuk kita belajar gitu. Supportnya juga dapet ya Mbak ya. Nah, saat saya membacakan profil singkat Mbak tadi tuh saya membaca kalau Mbak itu adalah salah satu co-founder Growell ya Mbak ya. Nah, boleh ceritakan sedikit tentang Growell ini Mbak? Oke, Growell adalah platform assessment digital untuk mengukur faktor utama kesuksesan individu. Kami sedang menciptakan assessment yang saat ini dalam tahap penyempurnaan. Kami optimis melalui assessment ini, anak dan orang tua itu dapat mengenali potensi dan memahami potensi-potensi ini, sehingga orang tua itu dapat mendukung pertumbuhan perkembangan anaknya dengan lebih tepat. Karena kami memahami betapa besar kemajuan yang akan dialami oleh anak bila anak itu tahu ada pemetaan tentang potensi dirinya ini. Manfaat yang misalnya dapat diperoleh oleh anak dan remaja yang menemukan minatnya lebih awal itu sangat besar, sangat terkait dengan kemudahan dia mendapatkan pekerjaan. Pemilihan jurusannya tentu lebih tepat. Lalu transisi ke dunia kerja lebih lancar. Lalu kepuasan kerjanya saat lagi kerja ini lebih tinggi, sehingga ini berdampak pada motivasi dan produktivitasnya meningkat. Dan potensi karirnya dalam jangka panjang tuh bagus. Oke. Nah, Mbak Ayu, kita tuh udah di penghujung acara ya Mbak ya. Boleh mungkin berikan closing statement sebagai penguat materi kita pada hari ini Mbak. Menemukan minat sejak dini membantu anak mengambil keputusan pendidikan yang lebih tepat, dan tentunya mengurangi kebingungan saat mencari kerja dan meningkatkan peluang kepuasan dalam bekerja ini secara individu maupun profesional. Dan saran untuk orang tua, hadirlah dalam setiap momen kehidupan anak, terutama ketika anak harus mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa minat adalah warisan yang paling berharga dari orang tua untuk anak. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu udah meluangkan waktunya buat sharing sama Tribuners. Ternyata banyak nih ilmu baru yang kita bisa dapetin. Nah, bukan hanya buat orang tua, tapi kita buat calon-calon orang tua juga sangat penting untuk belajar tentang parenting ini ya Mbak. Makasih banyak ya Mbak ya udah berkesempatan hadir ke sini. Terima kasih banyak juga buat Tribuners yang udah nontonin sampai habis. Jangan lupa saksikan cakap-cakap di media sosialnya Tribun Medan. Kalau begitu saya Risha, narasumber beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.